Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua adalah orang-orang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Berkata demikian, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tentang jemaat yang berada di Korintus, mereka ini adalah jemaat yang luar biasa hebat. Mereka adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh. Mereka adalah jemaat yang punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi kalau kita memperhatikan juga di sisi lain, mereka juga adalah jemaat yang cemar. Mereka adalah jemaat yang senang melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita tidak heran Rasul Paulus harus mengingatkan mereka, mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Di dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan dan mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 pun, Rasul Paulus tetap katakan, tubuhmu itu adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan, di saat engkau paham bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuhmu itu adalah anggota daripada tubuh Kristus, jangan dipakai lagi untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan dipakai lagi untuk hal-hal yang cemar, untuk perkara-perkara yang najis. Dan inilah juga yang Rasul Paulus mau ingatkan bagi setiap kita. Di saat kita mengerti dan paham bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, biarlah kita mau pakai kehidupan kita, tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dulu kita memang adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan dosa, sehingga dosa pun berdiam di dalam tubuh kita, berdiam di dalam diri kita, sehingga kita pun disebut sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur, Yesus sudah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar, sehingga saya dan saudara menjadi milik Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-20. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saat kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi satu roh, menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, otomatis tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi tubuh kita ini adalah milik Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Roh Kuduslah yang paling berhak untuk mengatur hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang paling berhak untuk memimpin setiap kehidupan kita. Dan di saat Roh Kudus memimpin kita, dan di saat Roh Kudus mengatur kita, tentunya Roh Kudus akan memimpin dan mengatur kita pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jangan pernah kita izinkan hati kita, tubuh kita, hidup kita dipimpin oleh perkara-perkara yang najis, dipimpin oleh perkara-perkara yang kotor. Jangan izinkan tubuh kita dipimpin pada percabulan, pada kecemaran, pada kesombongan, pada keserakahan dan lain-lain sebagainya. Tetapi izinkanlah Roh Kudus memenuhi seluruh organ tubuh kita. Izinkan Roh Kudus
ada di setiap ruang-ruang hidup kita. Saat engkau mau melayani, izinkan Roh Kudus bekerja. Saat engkau harus belajar, izinkan Roh Kudus memberikan pewahyuan di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan ini adalah identitas kita. Identitas saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah tubuh Kristus. Tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus. Dan sebagai bait Roh Kudus, kita juga dapat menjadi alat peraganya Tuhan untuk menampilkan karakter-karakter Kristus. Dan sebagai bait Roh Kudus, kita juga dapat menolak dengan tegas ketika kita diperhadapkan dengan dosa. Pergunakan tubuh ini dengan baik. Pergunakan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tangan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita, kaki kita, mata kita, seluruh organ-organ tubuh kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan tetap terus memimpin, menjaga, dan melindungi kita. Ingat, identitas kita adalah tubuh kita ini bait Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana identitas kami pada saat ini adalah bait Roh Kudus. Di saat kami percaya, di saat kami mengimani dan kami dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memimpin mereka, Tuhan menjadi penolong mereka, Tuhan yang akan selalu menjaga setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Bapak Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan yang ada, para pengerja, staf gembala, seluruh diaken-diaken yang ada, biarlah kasih setia dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Indonesia Tuhan berkati, Indonesia Tuhan pulihkan, Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kehidupan di sepanjang hari ini, kami percaya Tuhanlah yang akan selalu memberkati dan menolong kami. Tuhanlah yang akan selalu memimpin kami pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.